0, S-nya? Sekali lagi, ini saya penjelasan terakhir kalinya ya. Terakhir kali menjelaskan hal seperti ini. Karena semester besok udah nggak ada ini kan. Nah, ini itu kan kamu ubah, kamu terjemahkan gitu ya. Kalau N-nya 3, berarti angka depannya berapa? Ada pertanyaan? Beneran? Kana? Beneran? Kamu? Ya kamu? Bingung nggak? 3 nggak bener mana? Bener loh ya? Nggak bingung loh ya? Ya kalau ini ya, kalau N-nya 3, berarti angka depannya 3. Gitu ya? Oke. Kemudian enggak, masih ada apa? Dia enggak, kalau N-nya 3 ya 3. N-nya 4, 4, 5, 5. Oke. N3, N sama dengan 3 berarti angka depannya 3. Kemudian kita kan selanjutnya harus tahu hurufnya apa kan? Tahu hurufnya apa SPDF itu dari L-nya. L-nya itu kan startnya dari 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. Kalau 2 berarti hurufnya D. Oke. Nah, kalau tentang M dan S itu sebenarnya satu kesatuan diambil dari yang namanya bentuk orbitalnya, kotaknya. D itu punya kotak berapa? 5. Ingat-ingat. Kalau kotak, jumlah kotak itu berarti adalah jumlahnya ganjil dimulai dari angka 1. 1, 3, 5. Berarti kalau D kotak yang 5. Berarti ada 5 kotak, kita gambar. Kalau kamu masih bingung, gambar aja. Nilai 0 ada di mana? 0 itu selalu di tengah. Terus plus 1. Terus kotak ternyata di sini berhenti di kotak 0. Oh, berarti di tengah. Arahnya apa? Plus itu atas atau bawah? Berarti arahnya kan seperti ini. Berhentinya dengan arah yang seperti ini. Berarti samping kanan ini ada isinya enggak? Enggak ada. Samping kiri ada isinya enggak? Ada berapa? Ada 2. Berarti total elektronnya ada berapa? Berarti 3D. Gitu. Tapi kan ini belum selesai. Karena yang diminta adalah nomor atomnya berapa. Berarti ada 2 cara. Yang pertama, kamu cari dari 1S2 sampai berakhiran 3D3. Berarti berapa aja ini? Terus? Masih lanjut gak? 3D3. Kamu harus cari sampai belakangnya 3D3. Harus. Karena nanti setelah dari 3D3 belakangnya lagi, itu nggak bakal kamu jumpai 3D lagi. Jadi mau 1S, mau 2S, mau 3D, mau 4F, itu hanya muncul 1 kali aja. Tidak akan muncul lagi double di belakang. Sehingga pasti 3D3 akhirannya. Berapa ini totalnya pangkatnya? Totalnya 23. Atau itu cara pertama. Cara kedua, kita tahu bahwa misalnya 1S2 sampai ke 3D10 itu total elektronnya adalah 30 kan? Tapi yang di sini 3D3 berarti yang kepakai cuma 3. Berarti 30 dikurangi berapa sih? Berarti berapa hasilnya? Berarti sama. Apa nomor atomnya nomor 23 jawabannya? E. Nomor 7E. Ya, itu cara. Itu pelajaran itu harus dihafal. Ya, saya sih biasa akan menghafal 3 sampai 3D10 itu total elektronnya 30. Patokan itu. Oh, itu kan dari sana aja. Oke, selanjutnya itu adalah tabel periode yang kosongan ya. Yang seperti ini. Nah, bentuk soal seperti ini saya pastikan ada di PAS-nya.
Entah nanti di uraian kah atau nanti di pilihan ganda, kita lihat nanti. Pasti yang jelas ada soal yang seperti ini. Maka teman-teman harus menguasai basicnya. Basic dari apa? Basic dari penomorannya. Nomor 1 dari mana sih startnya? Dari kiri atas. 2 ujung kanan atas. 3 bawahnya 1. Itu harus dikuasai. Paling tidak sampai semua huruf yang terakhir misalnya ada di sini dinomori juga. Kan gampang kalau menurutnya berarti 1, 2, 3, 4. Jadi penomoran awal tuh selalu mulai dari kiri, gitu ya. Diingat-ingat ini. Siapa tahu nanti saya kasih unsurnya ternyata sampai bawah sini. Nah, nggak ada yang tahu kan makanya. Nah sekarang, kalau teman-teman sudah melihat seperti itu, berarti Y-nya nomor atomnya berapa? 6. L-nya berapa? 9. Z-nya berapa? X-nya berapa? Q-nya berapa? 17. Berarti kalau kamu cocokkan dengan yang bawah sini, yang benar yang mana aja? L, X, Z. Berarti ada di kotak 1, 3, dan 5 yang betul. Ya, dicek. Nomor atomnya betul nggak tadi? Kemudian konfigurasinya betul apa? Dicocokkan. 1, kotak 1, kotak 3, kotak 5. 1, 3, 5. Tadi yang 1 udah masuk belum yang C? Siapa namanya? Belum masuk. Ntar dia masuk. Oke. Nah, ini untuk menjawab soal 9 sampai 11. Kalau teman-teman ditanya tentang pasangan unsur yang punya kesamaan sifat, ini ya. Kalau ditanya tentang kesamaan sifat, itu berarti sama golongannya. Disuruh masuk. Golongannya sama. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Ini berarti mau sama dengan apa ini? Apa pembandingnya? P-nya loh. P. Ya toh? Kita harus cari yang sama golongan dengan P. Dimana P itu kalau kita lihat di atas tadi nomor atomnya 15. Berarti kalau golongan sama berarti yang sama apanya? Elektron valensinya. Berapa sih elektron valensi 15P ini? Ya dikonfigurasikan toh. Berapa? 2, 8. Berarti kamu cari yang belakangnya 5. Yang mana? Yang B. Kalau nggak percaya konfigurasikan. 7N itu kan berarti 2, 5. Kalau 33 2, 8, 18, 5. Cari yang belakangnya sama-sama 5. Karena golongan ditemukan dari elektron valensi. Next. Yang di situ juga masih sama tentang bilangan kuantum, sama. Unsur Al itu adalah berapa nomor atomnya di kotak? 13 Al. Untuk menentukan yang namanya bilangan kuantum harus pakai SPDF kan? Ya, berarti gimana? Terus? Ayo dihitung. 3P. Mana yang kamu tentukan bilangan kuantumnya? Yang 3P1-nya. Berarti N-nya berapa? N-nya 3. Ada yang mau nanya sekali lagi? Tidak ada lagi soalnya di bawah, kecuali di uraian. NLMS. L-nya berapa? L-nya 1, kenapa? Karena dia P. SPDF 0123. M-nya berapa kalau kamu bingung digambar? P kotaknya berapa sih? 3. Kotaknya P itu ada 3. Nilai 0 di mana? Terus plus 1, min 1. Berapa elektron yang kamu gambar? Arahnya apa berarti ini? Atas. Ini berhenti di kotak berapa? Min 1, maka M-nya sama dengan? S-nya berarti?
plus setengah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Sejauh ini kelompoknya masih ada yang salah menjawab? Enggak. Gak apa-apa, nanti sambil cek. Nah, nomor 11 ini mulai saya kasih kisi-kisi catatan kecil pentingnya. Nomor 11 itu kan membahas tentang yang namanya sifat kependekan. Ada jari-jari, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, ada ke elektronegatif. Nah, ini harus kamu cari gampangnya, gitu ya. Karena ini kalau kamu lihat lagi catatan pasti sangat banyak sekali. Tapi kalau cara ringkasnya gimana? Begini. Kamu sebenarnya hafalkan jari-jari aja itu udah cukup. Mereka semua ini dilihat dari sisi apa sih sebenarnya? Dari sisi apa dan sisi apa? Ada dari sisi apa, sisi apa? Kalau untuk melihat jari-jari, secara apa sih? Golongan dan secara periode, kan begitu. Kalau secara golongan, jari-jari itu kan gimana ya? Kulitnya kan makin banyak ya. KLMN-nya makin banyak secara golongan. Berarti kalau KLMN-nya makin banyak, berarti lingkarannya makin banyak atau makin sedikit? Lingkarannya makin banyak ya. Kalau lingkaran makin banyak berarti jarak dari inti ke elektron yang paling luar semakin jauh atau semakin dekat? Jauh. Kalau semakin jauh berarti jari-jarinya besar atau kecil? Berarti jari-jarinya secara golongan akan semakin besar. Kalau periode lawannya kan? Periode berarti kecil. Kenapa? Kalau dia kecil kan berarti karena ada elektron valensi yang semakin banyak. Berarti ngikatnya itu kan makin kuat. Kalau ngikatnya makin kuat berarti jari-jarinya akan semakin mengecil. Begitu. Nah, yang namanya energi ionisasi itu berkebalikan dari jari-jari. Maka kalau energi ionisasi secara golongan, kalau jari-jari itu besar, berarti energi ionisasinya kecil. Tapi kalau secara periode, jari-jari itu kan semakin kecil, maka energi ionisasinya semakin besar. Dan dari catatanmu yang sebanyak itu tentang sifat keperiodikan, cuman ini intinya. Karena apa? Karena yang namanya energi ionisasi ke elektronegatifan itu sejalan dengan energi ionisasi. Jadi yang berbeda di sini cuma jari-jari aja. Makanya saya bilang, kalau kamu ngafalin jari-jari saja cukup. Karena apa? Yang satunya tinggal bikin lawannya. Lawan dari jari-jari. Gitu ya. Nah sekarang kita harus cek di nomor 11. Kalau di nomor 11, ini kan juga menanyakan jari-jari kayak afinitas elektron, energi ionisasi dan lain-lainnya. Nah sekarang kalau di nomor 11, berarti kamu harus tahu mereka tuh secara periode atau secara golongan dulu kan itu. Nah sekarang kamu cek Na ke Ar, Na ke Ar. Kalau dari tabel bacaan, Na ke Ar, Na ke Cl, Na ke Cl itu mereka tuh dalam satu golongan atau periode sih? Dalam satu periode. Cirinya adalah nomor atomnya jejeran atau nomor atomnya tidak selisih sampai 8. Ya nggak? Tidak selisihnya sampai 8. Artinya mereka dalam satu periode. Berarti mereka berempat harus kita lihat secara periode. Cek. Jari-jari dalam satu periode berkurang. Betul nggak? Jari-jari atomnya berkurang berarti semakin kecil. Bener nggak? Betul. Cek di sana. Kalau jari-jarinya makin kecil, berarti sifat yang lain gimana? Makin besar. Lah ini energi ionisasi makin besar atau makin kecil di sini? Salah nggak? Afinitas itu makin kecil, salah atau benar? Ke elektronegatifan makin besar, benar atau salah?
Betul. Ya kan? Sifat yang lain itu lawannya jari-jari. Terakhir, fosfor punya energi ionisasi lebih tinggi daripada sulfur, itu bisa dilihat di tabel. Kan ada angkanya di sana. Fosfor energi ionisasinya berapa? Itu nomor 1. Energi ionisasinya berapa? 1012. Kalau sulfur? Berarti besar yang mana? Besar yang fosfor. Berarti benar nggak ini? Berarti ini juga. Berarti nomor 11 yang betul adalah 1, 4, dan 5. Oke? Sudah? Bisa lanjut? Nomor 12 itu soal tersendiri. Artinya dia independen, tidak bergantung pada bacaan. Dan kalau model soal yang seperti ini sebenarnya harus dicek satu persatu, benar atau salahnya, karena tidak bergantung pada bacaan. Tapi besok yang saya gunakan adalah versi ABCDE ya, berarti cuma satu jawaban yang betul untuk di PAS-nya. Oke, nomor 12. Pada kotak nomor 1 adalah golongan 2A dan pembahasannya tanah masuk kulit. Berarti kita harus analisa yang namanya golongan A. Itu kan punya dua macam elektrovalensi, yaitu adalah S dan S dan S dan S dan S dan S dan SP. S dan SP. Iya toh, benar kan? S dan SP. Nah, kalau S itu kan maksimum kan 2 ya. Kalau sudah melibatkan P, itu kan misalnya P1 nih. Berarti totalnya berapa itu elektron valensinya? 3. Tapi di sini cuma 2A. Berarti melibatkan P enggak? Dia tidak perlu melibatkan P di sini. Sehingga cukup sampai S2. Berarti dia punya elektron valensi 2. Betul atau enggak? Elektron terakhirnya di subkulit S, betul atau enggak? Berarti pernyataan pertama benar. Gitu. Itu cara menganalisanya. Ya. Karena besok soalmu cuma 15 dan itu 2 poin. Semua punya 2 poin yang sama. 2. Unsur dengan konfigurasi elektron orbital terluarnya 3s2, 3p4 terletak pada periode 3. Betul atau salah? Betul kan? Karena angkanya di sini kembar. Berarti ambil salah satu. Kemudian golongannya 4A. Betul atau salah? Salah. Harusnya berapa A? Harusnya 6. Karena S dan P-nya dua-duanya kita ambil. Berarti pernyataan 2 salah. Pernyataan 3. Ini sudah mengarah ke golongan B nih. Nah, golongan B itu berarti belakangnya apa sih? S, D. S-nya berapa sih? S-nya 2. Nah, sekarang kan tinggal hafalan aja. Yang namanya golongan B, itu kan kita startnya dari 3B kan, bukan dari 1B. Maka hati-hatinya adalah dengan 1B dan 2B. Karena kalau 1B, 2B, belakangnya berapa sih? Elektronnya jumlahnya? Kalau 1B belakangnya berapa? 11. Kalau 2B 12. Hati-hati. Golongan B sampai angkanya sebesar itu loh. Hati-hati ya. Kalau A itu kan cuma sampai 8. Nah, kalau golongan B dari 3 sampai 12. Nah, di sini 4B. Kalau 4B berarti S-nya 2, D-nya berapa? Kalau S-nya 2, berarti D-nya berapa? 2. D-nya juga 2. Kan totalnya 4. Maka di sini punya elektron valensi 4, betul atau salah? Betul. Elektron terakhirnya di D, betul atau salah? Betul juga. Maka 3 juga betul. Unsur dengan konfigurasi bla bla bla.
Kalau yang seperti ini, berarti teman-teman triknya adalah dengan melihat elektron valensinya. Dengan melihat elektron valensinya. Karena kan kita cuma mau nentuin golongan. Kita cuma mau nentuin periode. Maka 3s2, 3p5 adalah golongan 5A. Salah atau betul? 3s2, 3p5 golongan 5 betul? Salah, harusnya berapa? Harusnya 7. Pernyataan terakhir 3s2, 3p3 pada periode 3, betul? Berarti di sini yang betul hanya 1, 3, dan 5. Di nomor 12. Nah, cepat. Nomor 13 ini juga masih sering banyak teman-teman yang tanya gitu ya. Dalam artian teman-teman bingung dengan maksud kalimatnya. Sebenarnya nomor 13 ini kan hanya satu kalimat ini kan yang menjadi fakta untuk dijawab. Untuk besok PAS, kenapa nggak dari tadi? Apa lagi? Nah, kalau begini kan jadi nggak enak kan? Nanti. Ya. Nanti. Karena lagi ke toilet. Kamu aja nggak pernah nulis beginian. 80 ya besok PAS. Besok ketika PAS, neonnya tidak akan sendirian, tapi akan saya sertakan nomor atomnya. Jadi dalam bentuknya kurang lebih seperti ini. Dalam kurung 10 neon. Begitu ya. Jadi nomor atomnya saya sertakan untuk membantu kalian mengerjakan. Nah, kalau di sini neon itu 10, kemudian ada tambah 2, tambah 6, berarti total elektronnya berapa sih? Totalnya 18. Berarti secara soal A- ya. A- itu sudah punya 18 elektron. Soalnya kan bilang begitu. A- punya 18. Minus artinya apa sih? Tambah. Iya ditambah, tapi artinya adalah menerima. Menerima berapa? Dia sudah menerima 1 elektron. Tapi yang ditanya di soal adalah A-nya doang. A, bukan A-nya. Berarti kamu harus mencari A-nya. Berarti A itu adalah keadaan di mana dia belum menerima elektron. Berarti adalah 17. Nah, inilah yang kamu cari faktanya. Mau nggak mau, kamu konfigurasi juga kan? Kurang lebih konfigurasinya pasti masih sama. Masih neon. Terus 3S-nya masih 3S2. Tapi 3P5 itu yang kamu cari. 3S2, 3P5 golongan 7A, periode 3. Salah atau betul? Berarti jawabannya 4. Apakah dia sama periodenya dengan titanium? Cek. Ya, 22 titanium. Itu berarti berapa konfigurasinya? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 2. Kan yang kamu ambil ini kan? Nah, 4 dan 3 periodenya berapa? 4. Di sini periodenya berapa? Di sini 4. Di sini periodenya 4. Di sini periodenya 3. Berarti sama nggak periodenya? Enggak. Berarti jawabannya tepat tidak tepat? Tidak tepat. Terakhir 9F. Ini harus kamu juga cari konfigurasinya. 9F itu berarti 1S2, 2S2, 2P 5. S2 P5 sama nggak dengan ini? Sama. Berarti sama golongan nggak? Sama golongan. Berarti tepat, tidak tepat, tepat. Gitu ya.
Jadi untuk soal nomor 13, ini tuh berarti artinya sudah ditambahkan 1. Hati ya. Sudah ditambah 1. Yuk, tersisa 3 menitan, paling tidak 4 menit 3 menit. Kita satu nomor lagi di nomor 14. Nanti sisanya lewat LMS. Sudah ya? Tapi semua yang saya bicarakan akan saya tuliskan di sana. Termasuk catatan-catatan kecil. 14. Di sini ada 2 unsur X dan Y. Nah, sekali lagi, kalau sudah ada unsur yang seperti itu, tidak usah dicari dia siapa. Karena kamu besok nggak akan pegang tabel periodik kan? Dan juga tidak diminta. Dan saya sudah cek semua soalnya, tidak ada yang diminta untuk mencari kalau misalnya dia anonim. Contohnya X dan Y. Ini kan anonim ya, kita nggak tahu siapa. Nah, di sini ada 19 X dan ada 11 Y. Soalnya diminta tentang jari-jari, tentang golongan, tentang periode. Berarti sebelum melakukan ke sana, kamu harus konfigurasi. Pakai SPDF aja, karena di sini yang ditanya adalah blok juga. Berapa? Terus? Masih lanjut gak? Terus? Masih lanjut gak? Ini? Ternyata dari keduanya ini punya hal yang sama. Apa yang sama? Yang sama S1. Berarti terletak dalam satu apa? Satu golongan. Berarti pernyataan 2. Pernyataan 3 betul nggak? Kalau sudah satu golongan, nggak mungkin satu periode. Berarti X dan Y bukan dalam satu periode. Tapi untuk pernyataan pertama belum kita cek nih. Jari-jarinya X lebih besar daripada Y. Kita lihatnya dari mana? Lihat dari angka ini loh. Kalau angkanya lebih besar, berarti jari-jarinya lebih besar. Karena apa? 4 ini kan huruf N. 3